Oke, selamat datang kembali di Never Silent. Nah, kali ini kita kedatangan tamu, tapi ini masih teman kita sendiri juga. Ini di sini kita ada Mas Anan. Ya. Gimana Mas kabarnya? Sehat, baik. Mantap sekali. Jadi kali ini kita kedatangan salah satu mobil yang cukup spesial karena kita bisa lihat ya dari eksterior pun ini udah kelihatan defrog, tapi nanti kita coba tanya detailnya. Nah, Mas, ini awalnya kenapa kok ngambilnya apa? Ini bisa disebutkan apa ini mobil? Ini mobil Xenia. Oke. Aslinya Xenia R Deluxe. Awalnya kenapa? Sebenarnya ini dulu mobil keluarga orang tua. Loh, keren. Ya, jadi ini diambil dulu 2012. Mobil keluarga, tapi memang seringnya tak pakai dari zaman kuliah. Oh, Gitu. gitu. Sampai sekarang masih tak rawat, dirawat baru beberapa tahun belakangan. Oke. Dulu asal pakai. Oke. Rawat baru beberapa tahun belakangan sampai sekarang. Akhirnya ya tak mainin lah. Itu dulu cuma pakai aja. Berarti dari baru ya, Mas? Iya, dari baru. Dari baru. Wow, keren. Berarti sejarahnya udah panjang ya. Iya. Terus mulai nyoba konsep-konsep motif itu dari tahun berapa, Mas? Tahun 2022, 2023. Berarti Pas udah zaman lumayan lama ya, Covid. Mas? Lumayan. Oke, berarti kalau kita lihat dari tahunnya mungkin udah cukup lama, tapi mungkin waktu sebelum nyoba ya di Xenia ini, Mas ada nggak kayak kepikiran pengen nyoba, pengen mobil lain, atau malah dari awal emang pengennya ini? Kalau pengen nyoba mobil lain ada sebenarnya waktu nikah, terus sebelum ngerombak ini mobil dimodif, sebenarnya ada kepikiran mau apa tak jual terus ganti mobil lain, tapi ini sih lebih milih yaudah apa yang ada aja. Terus juga sejarahnya juga udah lumayan, jadi kayak sayang aja kalaupun pengen mobil lain mending ini di-keep, kita cari yang lain gitu, nambah bukan ganti gitu. Betul. Karena ceritanya udah banyak Ya, juga ya. lumayan. Dan mobil ini juga yang kemarin nganter nikah juga. Betul. Oh, ini juga nih sebelumnya kan kita juga ada tamu dari teman kita juga udah nikah. Nah, ini juga Mas Anan udah nikah. Iya, betul. Jadi ceritanya ada banyak. Nah, Mas, awal konsep dari mobil ini apa? Kalau awal dulu pas mulai belajar modif itu di racing biasa. Di racing cuman ganti velg. Awalnya sebenarnya malah yang diganti dari bener-bener standar tuh ting-ting ini kaca film dulu. Karena itu request dari istri. Oke. Waktu mulai ada bayi. Oh iya. Bayi terus juga kelihatan udah ngeletek-ngeletek. Bener-bener dari 2012 nggak pernah tak apa-apain. Oke. Jadi belum pernah ada penggantian apa segala macam. Jadi dari situ ya udahlah, request dari istri, bayi kan nyusu di dalam. Terus jadi aku pikir ya udah yang gelap aja. Oke, yang gelap. Jadi ini aku pakai kalau nggak salah dulu Wincos. Depan 60, samping belakang 80. Itu mulai dari awalnya dari situ. Dari situ habis itu kita main ke velg, dulu pakai apa namanya, kayak model-model TE 37 kalau yang samlong dulu tuh. Oh, yang agak telong gitu ya. Itu terus ya pokoknya racing gitulah. Nah, dari situ terus kita mainan yang lain, ganti spion, headlamps, top lamp, terus akhirnya sampai kemarin mulai dari pasang Airsus. Ya. Itu baru ganti ke stance gini, kita main velg. Ya alhamdulillah main PPS dapat gitu. Masuk. Jadi ini kalau banyak teman-teman yang nggak tahu, ini mobil udah Airsus. Ini Airsus ini awal perjalanannya gimana nih Mas? Kok tiba-tiba aduh pengen Airsus gitu? Kalau Airsus sebenarnya ditawarin aja sih. Ditawarin sama temen bengkel dengan harga yang nggak datang 2 kali. Oke. Jadi mau nggak mau, kalau nggak sekarang nggak bakal datang lagi nih. Kayaknya kita biasanya juga sebagai anak mobil tuh udah lihat harga yang menarik, kalau nggak dibayar eman juga. Ya, gitu. Jadi ya keren ambil nih. aja.
Nah dari situ baru mulai ngerapiin yang lain, Oke. ganti apa konsep segala macam gitu, mulai dari situ sih sebenarnya. Ini aku jujur aja ya, ini aku suka karena untuk sekarang ini kayak udah mulai jarang yang mau ya, yang tapi sekarang udah mulai tren lagi balik ya. Mulai Jadi balik lagi. udah banyak teman-teman yang kayak Mas kan keren nih. Ini pakai rank berapa ini Mas BPS-nya? 17. Ya rank 17 ya. 17. Keren banget. Soalnya konsepnya nih kalau dilihat ini clean ya. Aku pun juga suka karena kadang-kadang less is more gitu loh. Karena kalau kita lihat ini kok ada merek AP Racing ini di depan ini gimana juga Mas ini ceritanya bisa? Oh ya itu ya mulai dari velg kelihatan yang berjari-jari begini, terus kelihatan dalamnya kok agak kosong, kurang penuh apa ya, terus lihat dari temen apain BBK aja gitu, kita lihat-lihat harganya, terus ketika datang yang cocok kita ambil. Masuk. Gitu aja. Biasanya sih juga kayak gitu ya, Mas. Ya. Balik kayak tadi ya. Udah ketemu yang cocok, harganya cocok, Iya, sama temen lagi nawarinnya kan. bener-bener. Sikat aja. Nah ini juga kalau kita lihat di depan itu kan platnya dicopot. Itu ada namanya Mixanos. Iya, Mixanos. Ceritanya gimana Mas? Ceritanya Mixanos itu sebenarnya simpel aja. Dulu pengen, jadi itu Mixanos tuh akun mobil ini, akun Instagram, TikTok bisa dicari. Jadi aku pikir itu tak bikin jadi nama mobil aja, aku buat akun baru buat mobil ini di mana aku posting mobil, khusus mobil aja. Jadi itu kalau namanya sendiri sebenarnya ini Xenia. Iya. Pakai bumper Veloz. Oke. Aku campur. Oh, jadi itu perpaduan mix Xenia Veloz. Oh, itu aja. Ini keren nih, kreatif ini. Ternyata nggak cuma dari konsep mobilnya yang kreatif, ngasih namanya pun juga kreatif. Ini aku suka ini. Itu aja, yang nggak ya biar nggak kayak yang lain biasanya pakai kode mesin, terus nama-nama yang ya umum lah, biar beda aja, biar dan satu kata gitu. Apa sih aku dapat gitu. Bagus. Aku tuh suka. Soalnya kadang-kadang kan ya itu tadi yang dibilang banyak yang cukup umum, nama, kode mesin atau kode chassis kan. Karena ini cuma satu nama, tapi ternyata nama itu mengandung filosofi juga. Iya, kurang lebih gitulah. Sok-sok aja lah. Sok-sok aja. Nah, kalau kita lihat dari eksterior kan kayaknya nggak dikit nih rubahannya nih Mas. Selain tadi dari bumper yang udah diganti ya, jadi pakai punya Veloz sesuai namanya. Ini lampu kayaknya depan belakang udah nggak standar ini. Mungkin bisa dijelasin. Kalau yang depan kita pakai headlamp aftermarket YZ, belakang juga aftermarket. Kita pakai yang neon, itu juga aftermarket. Terus kalau yang belakang sih masih bawaan aftermarket, nggak ada pergantian macam-macam. Yang depan paling penggantian custom untuk biletnya. Oke. Gitu, paling double bilet, terus RGB, diamond segala macam lah gitu, kayak gitu. Aku lihat cocok sih karena jadi nambahin karakter mobilnya gitu ya Mas. Ini kan dari eksterior ya udah kelihatan dia pakai Airsus, velgnya BBS dan pakai PPK nih. Nah sekarang kalau interior Mas, interior dari look emang aku pertahankan ini kayak standar aja, cuman ganti retrim kulit aja, sama karena udah berumur kan. Itu juga setelah ganti kaca film kelihatan sarung joknya udah sobek-sobek segala macam ya, kurapikan sekalian. Dari depan sampai belakang. Paling penambahan lampu ambient atau yang di lampu kolong di depan sama tengah, sama penggantian lampu backlight buat yang di speedo. Kita ganti yang lebih cerah dari yang sebelumnya. Kalau bawaannya kan dia ada oranye gitu kan ya, oranye ku ganti jadi neutral white, jadi lebih sama semuanya, ku pertahankan neutral white, agak-agak warm dikit tapi nggak terlalu kuning. Sama lampunya juga aku setting seperti itu warnanya, sama panel-panel juga masih gitu. Paling itu aja sih sebenarnya. Audio belum, head unit udah ganti.
Cuman nggak pakai yang belum pakai yang bermerek yang bagus-bagus, masih standar Cina-Cina aja. Standar gitu ya. Tapi soalnya aku lihat kayak wow itu loh. Jadi dalamnya pun masih mencerminkan kayak mobil keluarga juga ya. Ya. Masih ada fungsionalnya walaupun dilihat tuh eye catching kayak gitu. Nah, ini kan teman-teman di luar sana, ini kan kalau misalnya pengen mobil kayak Mas Anan, kayak ini bagus banget nih. Ini kira-kira kemarin ngerjainnya di mana Mas? Ada bengkel kan? Oh, bengkel. Kalau kaki-kaki saya di TRT Garage, TRT ya. Garage di Ring Road Selatan, Bilangan itu. Terus ya bikin garap Airsus juga di situ. Apalagi yang kalau perlampuan pindah-pindah saya. Pindah-pindah. Jadi beberapa kali masang nyari yang cocok, akhirnya nemu yang terakhir aku garap di garasi Proji. Garasi Proji. Di mana tuh Mas? Proji 20 di Jakal deket UI. Oh, Itu ya terakhir ya aku ya. masang di situ, ngerapiin perkabelan segala macam. Jadi dulu karena masangannya dulu dipindah-pindah tuh. Dan nyicil kan dulu kita, jadi bilet yang tengah dulu, terus yang tengah, terus kita garap RGB, DRL segala macam. Jadi perkabelan sebenarnya awalnya dulu lumayan berantakan. Jadi sempat mengalami masalah, suka mati-mati ininya biletnya waktu di tol gitu. Terus akhirnya sempet ini sih emang bener kalau soal kabel jangan nyepelein dan bener-bener harus proper. Itu sempet ini soalnya di jalan mati-mati kucek ini meleleh. Nah, itulah sebabnya kita ngelihat kadang itu yang banyak kasus kebakaran segala macam, sebenarnya itu mungkin dari situ. Nah, semenjak dari situ ku cari bener-bener konsul muter yang sekiranya aku kira oh ini orang bengkel ngerti apa yang dia omongin, nggak cuma asal pasang aja. Oke, kadang-kadang kan juga untuk perlampuan kan kadang banyak yang kayak ngeremehin, udah nggak apa-apa standar aja gitu. Asal nyambung-nyambung. Nah, kayak gitu. Terjamber gitu, asal kadang kayak gitu. Makanya terakhir udah kurapikan semua di situ. Oke, ini jadi buat warning teman-teman Ya, untuk bener. kedepannya misalnya pada pengen coba main lampu, itu mungkin memang harus diperhatikan kabelnya ya, karena itu lumayan fatal, kadang bisa nggak cuman korban headlamp aja. Kalau korban headlamp mungkin bisa diganti, kalau amit-amit jangan sampai kejadian korban sampai ke dalam-dalam kan kadang eman juga gitu. Jadi emang ya selain produknya sendiri, instalasi itu juga penting. Oh, itu tuh ini tadi kasih tips dari Mas Ana juga untuk perlampuan. Nah, Mas ini kan karena tadi udah dikasih tahu modifikasinya seperti apa. Nah, kira-kira waktu Mas nyetir tuh impresinya gimana? Aku yakin nih teman-teman juga yang penasaran banyak ya soal ini. Ini gimana Mas? Impresinya kan udah pakai Airsus, terus velgnya lumayan besar, sama kayaknya profil bannya lumayan tipis ya. Dia pakai profil ban berapa nih Mas? Ban kita pakai akselerator PHIR di profilnya 195/40. Itu impresi berkendaranya gimana Mas? Sejauh ini sih kalau pribadi masih oke-oke aja. Masih oke-oke ya? Oke-oke aja. Jadi nggak yang terlalu keras atau terlalu gimana-gimana, masih nyaman sebenarnya. Masih aman ya? Oke. Kalau dibandingin sama pakai kayak lowering springs atau gimana? Ini ya suspensinya ya. Iya. Kalau Airsus itu dari yang tak rasain dibandingkan pakai lowering atau coilover, sebenarnya dia cenderung lebih keras. Oke. Memang kalau teman-teman pada tahu ya lebih keras ketika kita cuma ngisi saat sendiri atau 2 orang. Tapi ketika dia diisi penuh, oke. Malah lebih oke ketika penuh gitu ya? Karena nggak tahu, mungkin aku logikanya gini, karena dia Airsus itu karet ya. Iya. Angin. Nah, ketika dia isi penuh, ya, dia lebih melarnya lebih lumayan banyak gitu ya. Ketika dibandingkan ketika kita cuman sendiri. Jadi dia gitu. bandingannya lebih keras. Oke. Mungkin. Kalau terutama di jalan ini sih berlubang aja itu baru terasa tuh. Cuman kalau di jalan-jalan yang normal oke-oke aja, nyaman. Di jalan tol juga oke. Ini sejauh ini pakai Airsus ya, mudik udah sering dipakai ke Purbalingga, ke Jakarta, Bekasi, Semarang udah. Ini Airsus ini udah setahunan lah, setahunan ya? Setahunan ini.
Oh, keren juga. Itu maintenance-nya gimana tuh Mas kalau dari Airsus gitu? Kalau Airsus sebenarnya kalau dalam waktu setahunan ini belum banyak ya. Paling sebelum kita mudik atau perjalanan jauh, ku cek dulu. Mm-mm. Ku cek ke bengkel dulu, kira-kira ada yang perlu dibenerin atau gimana, dicek. Jadi kita jalan nggak kepikiran macam-macam. Oke. Tuh. Paling itu aja maintenance-nya sih nggak begitu ini. Cuma paling yang di interior tadi ini apa kan ada tabung sama kompresor, ku Iya. taruh di belakang. Oh, di belakang. Di Jadi bagasi. di tengah gitu atau minggir gitu. Jadi aku memang mobil ini ku pertahankan 7 seat-nya. Jadi pengen roll 3 masih mempertahankan jok, jadi di bagian bagasi itu ku tambahin custom box. Oh. Gitu. Jadi biasanya audio ini ku pasang buat Airsus. ngutupin tabung-tabung kompresor segala macam gitu. Keren sih. Gitu. Soalnya aku sendiri jujur ya, aku belum pernah pakai mobil yang pakai Airsus. Oh iya. Makanya kan kadang aku juga penasaran impresinya kayak gimana. Iya. Dan mobil ini harian Harian untuk kerja. mudik, angkut mudik itu ya kita full 5 orang, belakang dilipat terus taruh koper-koper penuh sampai atas, jalan Jakarta aman. Oh, berarti teman-teman kalau mau garap nggak ada alasan untuk mobil. Oh, ini nggak bisa buat harian. Iya. Harian. Ini harian ini. Ya, Ini ya. bagus ini. Jadi untuk istri dan anak pun juga aman. Ya. Dan untuk jarak jauh juga aman. Ini aku seneng ini. Ini konsepnya family man, tapi family man yang culture dan keren gitu. Nah Mas, ke depannya ada konsep yang pengen dipikirin lagi atau mungkin mau mempertahankan konsep? Kalau kedepannya konsep sih masih ku pertahankan gini, selama Airsus masih pasang. Kalau penambahan belum tahu sih sebenarnya, kalau mau nambah itu mau nambah apa, karena ini udah banyak kayaknya. Siapa tahu masih ada keinginan yang masih belum terpenuhi gitu mungkin. Paling rapiin aja kalau kecil-kecil sih apa penambahan. Kalau yang bener-bener yang lain apa ya, kalau pengenan tuh banyak. Cuman kulihat cocok nggak di mobil ini. Terus kedepannya kayak teman-teman banyak yang nyaranin kenapa nggak nambah roof box atau apa panoramik, apa moonroof, sunroof gitu. Cuman aku masih belum pengen jadi ya, dan belum ada yang nawarin. Aduh, ini biasanya jadi ya yang lain kan gitu, jadi ada yang nawarin harga yang kayaknya nggak bakal datang lagi di sini gitu kayak gitu. Jadi lebih baik dibeli, ibaratnya nyesel beli daripada nyesel nggak beli ya Mas. Karena nanti kalau kita nyeselnya beli, kadang-kadang di hati itu lebih enteng karena kadang-kadang kelihatannya bagus juga ya kayak gitu. Nah aku juga baru keinget mobilnya suaranya kayaknya udah nggak standar. Ini knalpot digarapnya bagian mana aja nih Mas? Oh, kalau knalpot kita udah full system. Dari depan sampai belakang. Tak pasangin Valvetronic juga. Jadi sound off, bisa berisik, bisa mode kalem. Nah ini yang tadi kalau masnya denger kita mode silentnya. Iya. Tapi masih kedengaran udah digarap ya. Iya. Gitu. Cuman nggak berisik lah. Nggak berisik. Itu mode silentnya. Itu juga tuh teman-teman kalau mau garap knalpot udah nggak ada alasan lagi itu, kita udah ada teknologi namanya Valvetronic itu. Itu garapnya di mana tuh Mas? Itu kita garap di GT Performance Tajem. GT Performance Tajem. Karena aku sendiri juga tahu itu bengkel emang bagus. Betul. Untuk garap. Kenapa? Karena aku sendiri juga udah pernah ke situ. Iya. Nah itu sih, jadi kira-kira Mas ada yang mau ditambahin lagi atau gimana? Apa ya, paling yang besar-besar itu sih velg, Airsus, BBK, knalpot, headlamp, stop lamp. Paling perintilan-perintilan kayak tampilan aja, ini spion bukan bawaannya, spion udah tak ganti pakai Avanza atau Xenia yang tahun 2019. Side skirt kita pakai punya versi apa luxury. Jadi ini emang udah campur deh, campur aduk gado-gado lah. Depan Veloz, ini samping luxury, belakang masih bawaan. Jadi itu aja sih. Yang lain-lain udah sih.
itu aja. Itu Iya, aja. iya. Jadi teman-teman kalau misalnya terinspirasi nanti bisa langsung ke Instagramnya Mas Anan. Ini nanti di awal kan sebutin, nanti siapa yang edit, Mas editor tolong ya, entah di sini pasti yang jelas di sini ya, nanti di bawah sini ditulisin Instagramnya, yang mau silaturahmi tanya-tanya nggak apa-apa, nggak gigit ya Mas? Enggak. Oh nggak gigit, oh ya udah berarti aman ya kalau Ya. mau tanya-tanya. Mas Berat. respon lah pokoknya. Atau mau ngajakin ngopi juga bisa. Boleh. Kita semua ada di Jogja. Booking online ya. Konten apalagi gitu. Iya. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu. Makasih banyak loh Mas, Sama-sama. udah mau hadir di semoga YouTube udah diundang. kecil kita. Iya. Jadi terima kasih banyak udah datang. Siap. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Dadah.